Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas diagnosa keperawatan yang cukup sering membingungkan dan sering ketukar kalau kita mengerjakan soal uji kompetensi perawat, yaitu tentang gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga follow akun TikTok Nursing Update. Linknya saya taruh di deskripsi. Di sana ada banyak latihan soal singkat yang bisa teman-teman pelajari. Baik, langsung saja kita kupas tuntas diagnosa keperawatan, yaitu perbedaan antara gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas. Baik, literatur hari ini saya ambil dari Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia yang telah diterbitkan oleh PPNI. Di sana nama diagnosanya disebut gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas fisik. Nah, kedua diagnosa ini masuk dalam kategori fisiologis. Yang gangguan mobilitas fisik juga masuk kategori fisiologis, yang intoleransi aktivitas fisik juga masuk kategori fisiologis. Kemudian subkategorinya juga sama, aktivitas atau istirahat, ini juga aktivitas atau istirahat. Kode diagnosanya untuk gangguan mobilitas fisik ada D0054, kalau yang intoleransi aktivitas fisik D0056. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari kedua diagnosa ini lebih dalam, teman-teman bisa buka di buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia terbitan dari PPNI. Baik, kita lihat definisinya. Dari definisi ini sebenarnya sudah cukup jelas perbedaan antara gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas fisik. Jadi dari sini pun sudah bisa kita tentukan pada kasus mana kita menggunakan gangguan mobilitas fisik dan pada kasus yang seperti apa kita gunakan intoleransi aktivitas fisik. Nah, kita lihat definisinya. Untuk gangguan mobilitas fisik, definisinya adalah keterbatasan dalam gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Keterbatasan dalam gerak fisik. Jadi, kalau dari definisi ini, teman-teman bisa membayangkan kasus-kasus yang ada gangguan dalam ekstremitas yang menghambat gerak fisiknya. Contohnya pasien fraktur, ya, ada patah tulang jadi tidak bisa bergerak. Contohnya kayak gitu, tidak bisa bergerak secara mandiri, harus dibantu. Nah, sementara untuk intoleransi aktivitas fisik adalah ketidakcukupan energi. Jadi ini tidak berkaitan langsung dengan ekstremitasnya. Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya kayak pasien-pasien jantung, itu kan ada eh, aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak bisa dia lakukan karena kondisi jantungnya yang sudah tidak kuat ya. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang seperti itu yang diangkat adalah intoleransi aktivitas fisik. Contohnya kayak gitu. Nah, kita akan lihat lagi lebih dalam di penyebabnya. Nah, penyebabnya untuk gangguan mobilitas fisik, contohnya yang pertama ada kerusakan integritas struktur tulang. Nah, ini tadi yang sudah kita contohkan, fraktur ya. Sementara kalau yang di intoleransi aktivitas fisik, ada ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Jadi dia tidak secara langsung ke anggota ekstremitas ya, ke kaki atau ke tangan gitu ya, tidak. Kemudian yang kedua untuk gangguan mobilitas fisik ada perubahan metabolisme, ada ketidakbugaran fisik, ada penurunan kendali otot, kemudian ada penurunan massa otot, contohnya seperti pada pasien stroke ya, lama tidak digerakkan maka akan ada penurunan massa ototnya, penurunan kekuatan otot juga pada pasien stroke, contohnya ada keterlambatan perkembangan, kekakuan sendi, kontraktur, kemudian ada malnutrisi, gangguan muskuloskeletal, kemudian ada gangguan neuromuskular, ada IMT lebih dari persentil ke-75 sesuai usia. Efek agen farmakologis, ini contohnya seperti obat-obat sedasi ya, yang digunakan untuk anestesi pada kondisi tertentu pasca anestesi itu ya, itu biasanya
terutama yang spinal ya. Si pasien kita edukasi untuk tirah baring dulu sampai berapa jam gitu ya. Baru nanti mulai latihan duduk, terus nanti mulai latihan berdiri, terus mulai latihan jalan gitu ya. Dan soalnya memang secara fisik si pasien ini ketika sedang dalam efek sedasi yang spinal itu kakinya semutan biasanya, baal ya. Jadi nggak bisa bergerak. Kemudian yang ke-15 ada program pembatasan gerak. Program pembatasan gerak ini contohnya misal pasien-pasien pasca operasi seperti TURP misalnya. Itu kan untuk mengurangi perdarahan, pasiennya diedukasi untuk imobilisasi dulu. Jadi diam dulu, nggak usah banyak gerak biar tidak banyak perdarahan. Kemudian 16 ada nyeri, 17 kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik, 18 ada kecemasan, 19 ada gangguan kognitif, 20 ada keengganan melakukan pergerakan, dan yang terakhir dari literatur yang kami dapatkan di standar diagnosa keperawatan Indonesia ada gangguan sensori persepsi. Nah, sementara untuk intoleransi aktivitas fisik tadi sudah kita sebutkan, yang jelas membedakan dari gangguan mobilitas fisik ada ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian yang kedua, tirah baring lama ini ya. Kemudian ada kelemahan, ada imobilitas, dan gaya hidup yang monoton. Nah, kita lanjut di slide yang berikutnya, gejala dan tanda mayor. Nah, ini bisa lebih jelas lagi kita melihat dan membedakan kapan kita mengangkat gangguan mobilitas fisik dan kapan kita mengangkat intoleransi aktivitas fisik. Gejala dan tanda mayor, maksud dari mayor ini adalah tanda dan gejala yang ditemukan sekitar 80-100%. Jadi 80 sampai 100% kasus gangguan mobilitas fisik itu tanda dan gejalanya ini, subjektifnya ini, objektifnya ini. Kemudian 80 sampai 100% intoleransi aktivitas fisik itu tanda dan gejalanya mengeluh lelah dan objektifnya ini. Nah, ini ketika sudah ada ini maka sudah cukup untuk validasi diagnosis ya. Jadi untuk yang gangguan mobilitas fisik itu tanda mayornya mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Kemudian untuk data objektifnya, kekuatan otot menurun, kemudian rentang ROM-nya menurun. Ya contohnya yang paling mudah kita bayangkan itu pasien fraktur. Pasien fraktur itu ya. Fraktur itu kan sulit digerakkan dan rentang ROM-nya juga menurun. Dan untuk aktivitas pertamanya ROM-nya harus dibantu ya, kadang-kadang gitu ya. Ada kondisi pasca operasi gitu yang harus dilatih di fisioterapi biar rentang ROM-nya bisa meningkat lagi. Kemudian ada pasien stroke juga sama. Ini juga rentang ROM-nya menurun, jadi harus dilatih. Kalau tidak dilatih bisa kontraktur ya gitu-gitu ya. Kemudian untuk intoleransi aktivitas fisik subjektifnya data gejala dan tanda mayornya adalah pasien ini mengeluh lelah. Jadi pasien itu gampang sekali lelah, baru jalan semeter sudah capek, baru jalan 2 meter udah capek, atau pasien dari tempat tidur ke toilet capek gitu ya, berhenti beberapa kali istirahat. Nah, itu namanya intoleransi aktivitas fisik. Data objektifnya, frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Jadi ketika pasien itu bergerak, denyut jantungnya meningkat. Misal kalau pasien itu istirahat denyut jantungnya 80, ketika dia bergerak, denyut jantungnya bisa sampai 100. Atau setelah bergerak masih sampai 100 berapa menit setelahnya gitu ya. Nanti sudah istirahat baru turun lagi. Jadi ada kondisi di mana jantungnya itu tidak mampu melakukan aktivitas-aktivitas tertentu gitu. Jadi diagnosa yang kita angkat adalah intoleransi aktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah gejala dan tanda minor. Tanda minor ini definisinya apa? Definisinya adalah tanda atau gejala yang tidak harus ditemukan. Jadi tanda dan gejala ini tidak harus muncul ya teman-teman. Dalam penegakan diagnosis yang penting adalah tanda dan gejala yang mayor, yang tadi yang di depan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi ketika tanda yang mayor itu sudah muncul, maka sudah cukup untuk kita tegakkan diagnosa. Ketika tanda dan gejala minor ini muncul, maka itu bisa digunakan sebagai data yang menguatkan penegakan diagnosa. Nah, gejala dan tanda minornya apa saja? Untuk gangguan mobilitas fisik, ada subjektifnya adalah nyeri saat bergerak. Jadi yang sakit itu
ekstremitasnya ya, ketika atau bagian yang ingin digerakkan. Ketika dia bergerak, maka dia merasakan sakit di situ gitu ya. Tapi kalau yang intoleransi aktivitas fisik, dia tidak merasakan sakit di situ, sakitnya di area yang lain, atau dia lebih ke arah apa namanya, kayak jantung gitu ya, lebih ke arah sistemik gitu. Kemudian yang kedua, enggan melakukan pergerakan karena nyerinya tadi ya, dan merasa cemas ketika mau digerakin, aduh nanti sakit gitu-gitu ya. Nah, itu data subjektif tanda minor yang muncul pada gangguan mobilitas fisik. Kemudian untuk objektifnya, sendinya kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, dan fisiknya lemah. Lalu untuk intoleransi aktivitas fisik, subjektifnya dyspnea saat atau setelah melakukan aktivitas. Jadi nafasnya jadi tidak teratur ya. Nafasnya jadi tidak teratur ketika sedang aktivitas atau setelah melakukan aktivitas karena terlalu capek, kelelahan sekali gitu. Jantungnya nggak kuat misal atau paru-parunya eh, apa namanya nggak kuat gitu ya. Kemudian merasa tidak nyaman setelah beraktivitas dan merasa lemah ya. Kemudian untuk objektifnya, tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Jadi tensinya berubah gitu ya ketika sedang beraktivitas sama lagi istirahat. Kemudian gambaran EKG juga menunjukkan adanya aritmia saat atau setelah aktivitas. Kemudian gambaran EKG menunjukkan iskemia atau yang terakhir ada sianosis ya, karena suplai oksigennya tidak adekuat untuk kebutuhan aktivitas fisik. Nah, ini tanda minor yang bisa menjadi pendukung penegakan diagnosa ketika gejala-gejala ini muncul ya, teman-teman. Dari sini sudah bisa ada gambaran ya, mana yang dalam kondisi apa kita mengangkat gangguan mobilitas fisik dan dalam kondisi mana kita mengangkat intoleransi aktivitas fisik. Baik, kita lanjut yang terakhir, ini adalah kondisi klinis yang terkait. Jadi gampangannya kalau kita mengerjakan soal uji kompetensi perawat kan biasanya ada diagnosa medis yang muncul ya. Pasien dengan diagnosa apa bla 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 gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Kemudian keluhannya apa gitu-gitu, terus diagnosa keperawatannya apa. Nah, dalam situasi yang seperti itu, teman-teman bisa mengkaitkan kondisi klinis itu dengan diagnosa perawatan yang mungkin muncul. Nah, untuk gangguan mobilitas fisik ini, kondisi klinis yang terkait itu stroke. Satu, stroke. Kemudian yang kedua, cedera medula spinalis. Jadi kalau nanti di kasus stroke gitu ya, ada pilihan intoleransi aktivitas fisik sama gangguan mobilitas fisik, maka lebih kuat gangguan mobilitas fisik. Kemudian yang ketiga ini kondisi klinis terkaitnya ada trauma, kemudian ada fraktur tadi sudah sering kita sebutkan, ada osteoartritis, ada osteomalasia, dan ada keganasan. Sementara untuk intoleransi aktivitas fisik, ini kondisi klinis yang terkait adalah anemia. Kemudian ada gagal jantung kongestif, ada penyakit jantung koroner. Jadi ini semua tidak langsung berpengaruh ke ekstremitas ya. Kemudian ada penyakit katup jantung, ada aritmia, ada PPOK, gangguan metabolik, gangguan muskuloskeletal. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman perbedaan antara gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas fisik. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bisa membuat teman-teman mampu membedakan gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas fisik sehingga bisa teman-teman jawab soal-soal uji kompetensi perawat yang berkaitan dengan diagnosa ini dengan tepat. Baik, sudah selesai pembahasan hari ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi-materi dari kami bisa menemani teman-teman sekalian belajar dalam rangka persiapan uji kompetensi sampai teman-teman dinyatakan kompeten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.